Halo semuanya, kembali lagi di Paranormal Experience. Kali ini berkolaborasi dengan teman SMA gue yang sekarang punya podcast horor, judulnya Do You See What I See? Udah ada kaosnya juga. Podcast horor yang menceritakan pengalaman-pengalaman langsung dari narasumbernya, kisah horor yang nyata ya. Ya, kisah nyata horor. Oke, hari ini siapa yang dibawa? Hari ini spesial kedatangan tamu dari jauh. Dari mana? Dari Bandung. Ada dari Bandung tapi kerja di Bogor dan spesial buat datang buat ceritain-ceritain dia. Siap. Kerja di mana di Bogor? Di wahana permainan. Di wahana. Di ujung. Jadi hantu enggak? Enggak lah. Siapa tahu ya. Di rumah hantu. Di rumah rumah hantu kan hantu. makanya. Oke. Siapa namanya? Desi. Desi. Desi ini punya pengalaman horor nyata, kisah nyata. Iya. Oke. Kapan ini kejadiannya? Antara bulan November sama Desember. Saya lupa, agak-agak lupa itu tanggal tersebut gitu. Tahun lalu. Tahun kemarin. Oh, tahun 2018. lalu. Antara? November atau Desember saya Kan lupa. baru tahun lalu kan November Iya, Desember. maksudnya tanggalnya atau dia udah tanggalnya. masuk Desember atau Oke. masih di bulan November. Iya, pokoknya tahun lalu lah. Iya, tahun lalu lah. Kejadiannya di mana? Jadi rumah saya kan Jalan Raya Pangalengan gitu. Kampung banget gitu jalan. Di mana tuh? Di Bandung, Di Bandung. Bandung Selatan. Jadi emang biasanya tuh nggak pernah ada yang horor, kayak cuma cerita-cerita doang, tapi nggak pernah kayak yang sampai gini gitu kan. Kayak kalau misalnya udah ada yang denger di podcast, itu memang agak-agak aneh. Soalnya kayak terjadi ke beberapa orang, nggak cuman misalnya saya nih denger. Jadi hari itu ada kematian seseorang gitu. Pagi-pagi riuh bahasa ribut lah pokoknya, jadi kayak namanya kematian kan kayak bikin kaget gitu. Meninggalnya seseorang bikin kaget, dan kebetulan beliau itu sedang hamil dan bayinya tidak terselamatkan. Oke, gitu. ini meninggalnya kenapa? Apa? Di pecah ketuban gitu. Di perjalanan menuju rumah sakitnya. Oke, jadi di perjalanan menuju rumah sakit, udah bayinya udah keburu lahir, tapi terlalu lama lah gitu. Jadi kayak di dalam gitu. Oh, pecah ketuban. Ya kayak seharusnya harus siap dilahirkan, tapi ada Iya, masalah iya. sehingga meninggal. Jadi belum sampai emang ke rumah sakit itu gitu. Meninggal di perjalanan. Dua-duanya berarti ibu dan anaknya. Iya betul. Wah, sedih banget. Terus tiba-tiba ya seperti biasalah acara pemakaman dan lain-lain. Setelah selesai, saya inget banget itu kayak bisa kalau misalnya anak kuliahan kan kayak tugas tuh kalau nggak malam nggak bisa gitu. Kalau ngerjain tugas. Ya kalau nggak malam tuh nggak bisa. Jadi ya coba-cobalah sampai buka laptop segala macem. Terus tiba-tiba kayak dengar suara tuh kayak posisinya kamar saya kan lantai 2. Jadi pas ke bawah tuh langsung jelas gitu karena kan udah sekitar jam tengah malam lah. Itu kayak ada yang ketuk-ketuk pintu. Tapi kan kalau misalnya ketuk pintu balkon kamar saya itu kedengerannya beda ya. Agak jauh gitu, tapi kedengeran karena udah malam itu, karena kan suasana kampung gitu ya. Kedengeran siapa gitu sampai ketok-ketok. Pertamanya ketok-ketok doang. Tiba-tiba ada yang sama manggil, boleh sebutin? Iya. Manggil, Teh Amas, buka pintu. Siapa? Teh Teh Amas. Amas. Teh Amas tuh siapa? Jadi tetangga saya namanya Teh Amas gitu. Jadi yang meninggal itu tetangga sebelah rumah. Bukan. Bukan. Jadi rumah dia tuh lebih ke di pinggir jalan. Jadi rumah saya masuk ke gang lagi gitu loh, tapi Tetap sederet. tetap sama satu daerah. Deket lah, deket. Si Teh Amas ini kayak kakak ipar gitu loh. Kakak Kakak ipar yang Kakak meninggal. ipar. Itu posisinya di sebelah rumah. Kakak iparnya itu, dan semasa hidupnya pun kayak saya juga sering lihat sih, sering datang ke rumah itu gitu. Kayak emang Yang udah diketok itu bukan kamar kamu? Bukan, Oh, justru- jadi tapi terdengar. tapi kedengeran gitu. Iya, sampai kedengeran ya. Kenceng berarti. Iya, ketok pala kali juga nggak Mungkin nggak karena tahu deket kayak. ya, kali Karena ya. kan kalau Dan di sunyi kampung kan kali. berderet gitu kan rumahnya. Itu pun saya ada 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi otomatis kalau ya dengan suara yang seperti itu kedengeran lah ibaratnya. Teh Amas, lah apaan tuh? Udahlah, udah gitu kan. Gak bener. Tutup laptop segala macem. Pas mau tidur, baru mau naikin selimut gitu, kedengeran lagi sih ketok-ketok. Loh, apa nih? Nah, saya langsung lari ke bawah kan. Serem gitu, kayak gak pernah sebelumnya. Kayak cerita-cerita dari orang tua dulu tuh, tempat itu memang dulunya ada orang pinter di kampung saya tuh. Dulu banget. Tempat apa nih?
di kampung saya tuh Kampungnya. ada orang pinter zaman dulu banget. Itu cerita selanjutnya. Dan pas itu tuh ibu saya juga bangun ternyata kayak denger suara nggak, saya bilang gitu. Suara iya sih tapi apa? Udah lah tidur kayak gitu. Jadi akhirnya saya tidur sama orang tua saya di bawah gitu. Nah besoknya baru setelah Mas ini cerita itu udah berarti udah hari selanjutnya kan cerita. Iya kayak ada yang manggil tapi saya juga nggak berani buka pintu dan langsung aja tutup pakai selimut. Ternyata si sosok tersebut tuh menampakkan gitu ke si Teh Amas pas lagi tidur udah pakai selimut gitu. Masih menampakkan gitu. Dia jadi kayak Ditarik gitu. nggak ditarik dalam selimut gitu. Wadah, udah males banget. Dalam selimut. Kayak jadi dia kayak udah wah nggak ada apa-apa nih. Tiba-tiba wah gitu langsung. Kalau pintu nggak dibuka, mungkin Anda tidak diundang. Jadi kenapa Anda masuk ke selimut? Kaget Kalau sendiri. Anda dipersilakan tuh pasti pintu dibuka. Kalau ditutup nggak usah masuk selimut orang. Jadi nggak usah ngetok harusnya. Iya. Langsung aja. Langsung aja kalau mau nakutin. Mungkin kayak satu sedikit lah ketok dulu kalau nggak Oke. tetap langsung dia. Terus ketika di dalam selimut itu apa yang dia lihat? Ya, Kata si sosok. Teh Amas. Sosok yang Meninggal. Gitu. Kayak Jadi dia gimana langsung bentuknya? Nggak dijelasin sih, dia nggak bilang gimana cuma saya langsung balik badan aja langsung. Jadi balik badan dia ikut dong di dalam selimut. Ya Kalau balik badan masih itu dalam selimut. nggak dideskripsiin juga sih, pokoknya dia langsung kayak udahlah gitu. Itu pagi-pagi obrolan sama ibu saya beneran. Ya udah akhirnya terus malam selanjutnya jajan nih ke warung. Kalau misalnya di kampung kan maghrib isya tuh udah tutup yang bawah-bawah, tapi karena dia warungnya pinggir jalan raya gitu suka buka 24 jam. Terus si abangnya, "Bang, jajan nih," gitu. "Oh iya, beli apa teh?" gitu. Terus kata si abangnya, "Saya nggak buka 24 jam hari ini." "Kenapa? Kan ya lumayan kan," gitu. Banyak yang pulang kerja malam suka berhenti dulu. Kemarin kata ada yang beli rokok cewek gitu. Tapi nggak ngomong gitu, cuma kayak dia ini nunjuk gitu, nunjuk kan suka pakai etalase gitu kan gak sih si rokoknya tuh. Pas dikasih celonong pergi aja, dan tapi bentuknya tuh berbentuk kayak si yang meninggal itu jalan aja setelahnya tuh. Tapi emang Jadi ngerokok dia- yang almarhum ini? memang ngerokok gitu. Saya juga sering beberapa kali lihat lah gitu. Orang itu korin ya apa? Korin ya masih sebenarnya. Mungkin masih ya. Bukan- masih mengikuti habit si Kebiasaan-kebiasaan Orang yang suka Bayar nggak dia? enggak justru. Tapi rokoknya diambil? Dia Wah, Anda kurang ajar ya. Anda udah masuk selimut orang. Sekarang Anda memberi rokok tidak bayar. Waduh. Aduh, ngerepotin ekonomi warga aja. Terus berarti udah ada 2 kejadian kan? Selama 2 malam berturut-turut. enggak seling-seling gitulah. Enggak langsung. Ya tadi kan plek. 2 malam berturut-turut. Iya, kan? 2 malam kalau yang itu. Oke. Lalu ada lagi. Ada lagi yang Oke. selanjutnya kayak kalau misalnya yang ke pasar tuh kan suka yang jualan di pasar sama yang ke pasar kan jamnya beda. Ada yang jam 12 malam, kalau yang mau jualan, kalau yang mau sekedar beli kan biasanya habis subuh nih. Kayak gitu. Jadi ada yang baru mau berangkat ke pasar, tiba-tiba kayak ada yang lewat gitu. Malam-malam gitu ya, jam 1, jam 2 lah. Sosoknya gitu, sama menyerupai lah. Dari mulai misalnya rambutnya kan dia suka diikat gitu kan. Tiba-tiba ada yang lihat, tapi nggak ngomong nggak apa. Jalan kayak nunduk gitu loh. Gitu jalannya tuh. Itu creepy sih menurut saya kayak meskipun lo nggak Tapi kondisi hamil. enggak, Oh, udah enggak pas yang memperlihatkan sosoknya itu ya. Enggak. Karena pas yang saya lihat pas begitu kayaknya mungkin udah diurus gitu, udah dikeluarin juga kayaknya. Soalnya pas yang sebelum dimandiin kan kayak tetangga pada datang ngelayat gitu ya. Udah hilang, udah Diambil. keluar. ya nggak ada yang bisa ditanya dan nggak ada yang mau cerita juga sih kemana gitu. Kan dirahasiakan juga pas begitu memandikan. Tapi ceritanya kayak ini juga ya, artinya nggak hanya di film ya. Susana. Susana kan. Tapi kalau Susana kan Banyak dia ceritanya gitu balas ya. dendam kan. Ada dendam tersendiri sih, enggak Kalau sih. ini kan Ini dia enggak. mati karena Memang itu satu kampung berarti banyak yang lihat juga. Ya? Iya kayak gitu. Dan akhirnya Rumornya akhirnya ya, tapi kita terdengar kayak juga. menjaga perasaan ibunya gitu loh kayak. dia udah suaminya diem-diem. masih ada tapi. Jadi dia begitu yang meninggal ini suami yang
kedua kalau nggak salah. Jadi dia udah punya anak duluan 2 gitu. yang Terus cewek. keluarganya ini masih di kampung. Masih di kampung yang sama gitu. Dengan ibunya masih ada juga. Masih ada juga sampai sekarang. Terus mereka dikasih tahu, tadi gue lihat anaknya gitu. Enggak, ya kita obrolan di antar kita aja, jangan sampai kedengeran sama ibu deh gitu. Kalau keluarga dia aslinya ngalamin nggak? Karena ini kan dia menampakkan diri ke orang-orang kan. Iya. Nah, ke keluarganya Nggak sendiri. ada yang ngobrolin sih soal itu gitu, kayak apakah terlihat di rumah gitu atau di dapur, enggak sih. Nggak tahu, mungkin nggak cerita juga gitu. Kita kan cuma obrolan dari mulut ke mulut yang emang kita sering ketemu di bawah nih, jadi cuma terpisah gang aja. Bedanya itu dia Setiap tuh kali rumahnya ketemu orang lain jalan. dapat cerita yang baru lagi. Kayak gitu. Jadi, Kayak tadi udah beli rokok ke pasar, terus apa lagi? oh, nggak ke pasar, maksudnya di jalan rel itu gang, kan? di jalan gang kami gitu. Oke. Sama itu sih yang agak-agak creepy-nya. Selebihnya biasa aja. Maksudnya kayak sama dia nampakinnya kayak jalan gitu-gitu aja sih. Di tempat-tempat yang emang kayak sering nongkrong kali gitu loh. Dia kayak ngobrol sama tetangga gitu. Akhirnya sempat didoain kah atau gitu? Akhirnya sempet dikirim doa. Biasanya kalau misalnya di kampung kan ada malam Jumat tuh baca Yasin bareng, ya husnuson gitulah. Akhirnya setelah itu nggak ada lagi. Karena kan sampai 7 hari tuh tahlilan terus. Di yang pas ke-40 sambil didoain gitu. Dan akhirnya maksudnya udah? Nggak ada terdengar lagi kayak ngeliat kah atau apakah gitu. Jadi total ini menghantui desa ini Sekitar seminggu 10 hari gitu. Seminggu. Cuma dia selang-seling nggak tiap malam gitu. kalau selang-seling paling maksimal 3 kali berarti ya. Iya. Kan seminggu. Iya, antara subuh sampai subuh. Iya kan? Iya. Maksudnya frekuensinya itu loh, frekuensinya. Iya. Kalau seminggu selang-seling paling 3 kali lah. Tapi kan karena sebelum Anda nanggung sekali menghantuinya. Kenapa nggak sebulan? karena kan ya mungkin capek juga kali. Udah Capek bosan juga kali Bang. udah lagi mungkin Mungkin gitu. ya. Soalnya kan emang sebelumnya belum pernah ada yang kayak gitu. Nah dulunya kampung saya tuh saya juga tahu dari orang tua kalau misalnya itu ada kayak orang pinter gitu. Nah, itu hubungannya apa? Pernah, jadi kayak sama itu boleh nggak diceritain? Terusnya dibingung nggak Pak? Maksudnya Emang kenapa nggak boleh sih? Enggak, takutnya kan belum ada di belum apa, belum ada gimana? belum tayang. Oh. Dia belum cerita. Ya, ceritain aja. Ceritain aja. Ceritain aja. Ya, jadi Karena si komplitnya kan denger di tempat. ya, Iya, lebih jelasnya denger di podcast gitu kan. Iya. Jadi pas biasa kalau misalnya di kampung kan pasti ada satu orang pintar yang kayak gitu kan. Ada kayak bocah tuh kalau misalnya umur berapa ya? 2, 3, 4 deh, kalau maghrib kan agak-agak susah gitu. Terus pernah hilang nih ceritanya. Agak-agak susah maksudnya. Susah untuk diajak masuk balik Oh, dikasih gitu kan. tahu. Udah maghrib nih masuk gitu. Iya kan. gitu tuh. Katanya pernah ada yang hilang di situ. Sampai sekarang masih ada orangnya, udah tumbuh dewasa gitu. Anak kecil masih hilang. Iya, anak kecil waktu kecil hilang Oke. gitu. Terus balik lagi. Iya, balik lagi tuh. Dan anak ini sudah besar. Oke. Jadi kayak hilangnya tuh aneh gitu. Hilangnya Berapa gimana? hari? Lama. Agak semalaman lah. Terus pas si orang pinter ini turun, coba geletakin baju, katanya gitu. Bajunya dia, yang mana katanya? Yang mana aja? Dia juga saya cerita orang tua ya. Yang mana? Yang mana aja? Terus tiba-tiba katanya kayak si anak kecil itu tuh kayak keluar tangannya dulu, palanya dulu. Dari baju. Iya. dari baju. Wadaw. Saya agak-agak nggak gimana Tapi nggak saksinya make banyak sense kayak gitu, gitu kayak ya. gitu. Tapi kan Udah kayak kalau- nanam toge ya. Maksudnya keluar. kayak aneh tapi nggak make sense. Terus Tapi itu namanya disaksikan cerita warga? orang. Iya, disaksikan warga. Baju ditaruh. Iya, baju Terus kepalanya ditaruh. tumbuh gitu. Ya, kepalanya dulu, Anjir. kakinya dulu gitu kayak yang muncul begitu aja, kata orang tua saya juga. Entahlah saat itu pandangannya digimanain. Terus ini orang pinter ini masih ada di situ. Enggak. Jadi waktu itu udah agak lama dibangun rumah lah segala macam, tapi kayak ada yang beli, jual, ada yang beli, Rumah si jual, orang gitu. pintar maksudnya? Oke. Itu kan pinggir jalan banget. Sekarang tuh jadi klinik, Klinik apa? jadi klinik kesehatan gitu. Oh, kirain klinik perdukun. Enggak lah. Jadi konsultasi. zaman udah modern nih, di saya tuh klinik tuh masih sedikit, dan itu tuh termasuk yang paling gede gitu. Nggak pernah ada kejadian sekecamatan. apa-apa di desa itu. Nggak pernah, tapi kayak jadi orang-orang tuh berjatuhan gitu. Di area situ tuh. Kayak pengendara, yang misalnya yang nyebrang, kayak kebetulan. gitu. Kebetulan aja, tapi kan sering. Jalannya gelap mungkin. Iya, yang ya jadi seremnya tuh semenjak sebelum itu tuh ya biasa-biasa aja, lalu lintas lancar, aman gitu.
Pas begitu udah jadi, kan dia juga bertahap nih pembangunannya. Klinik itu. Nggak langsung plok gede banget sampai ke belakang, sampai ada IGD-nya segala macam, nggak gitu kan. Tapi ada aja gitu. Terus si orang pintar ini nggak tahu kemana? Udah lama banget. Itu udah lama banget. Orang tua saya waktu kecil itu juga. Jadi emang ceritanya juga tidak Tidak ada hubungan. iya dan tidak Tapi terlalu ini. di kampung tuh emang gitu ya, maksudnya santer ya. Kalau lagi ada cerita serem atau apa, itu Ya, pasti jadi pembicaraan satu kampung gitu. Apalagi kayak urban legend sih. Orang pinter itu kan mungkin dari mulut ke mulut juga kan jadinya ya. Terus kalau agak jauh, ini cerita kakek saya kayak Di kampung yang sama. nggak di beda agak ke ujung lagi daerah Pangalengan banget. Jadi ada satu desa gitu. Namanya sebutin ya. Iya, sebutin aja. Namanya Legok Idar. Jadi dulu itu ada satu kejadian pembunuhan gitu. Dia legok idar. Kakek saya tuh sempat kayak didatengin kayak cewek nenek-nenek, nggak terlalu nenek sih, emak-emak gitulah kalau di kampung mah ya. Kayak emak-emak gitu dateng rumahnya tuh karena kan suka ada air panas kalau misalkan di gunung banget tuh yang langsung ngalir. Mata air. Mata airnya air panas. Iya kayak gitu. Dia di bawah tuh tempat mandi, atasnya tempat tidur. Nah kayak ada yang gangguin gitu kayak ngebelai-belai kalau misalnya dia lagi tidur. Semenjak Enggak, pembunuhan. dulu setelah pembunuhan itu kakek saya juga umurnya masih SR lah. Dulu mah kan sekolah rakyat. Ya Allah udah SD. lama banget ya. Bener kan kakek saya juga. Iya. Jadi pas itu Itu kayak masih zaman Batavia 48 tuh. Batavia apa? Udah lama banget. Ya jadinya kayak awalnya dibelai terus ada yang mandi gitu kan. Kalau mata air tuh kan nggak pakai keran kan dulu kayak cuma diituin doang. Sumbat. Disumbat doang gitu. Kok ada yang mandi kayak gimana aja kayak sih suaranya kan beda tuh gemericik airnya. Nah ternyata pas si cerita yang meninggal ini kenapa dia namanya Legok Idar tuh kayak ada got kecil gitu. Nggak, kalau got mah kecil banget ya. Misalnya kayak ada Jalan air gitu lah ya. tapi cukup buat sebadan gitu loh. Nah si Bu Idar ini tuh orangnya Idar tuh nama orang. Bu Idar ini tuh orangnya kayak kalau misalnya nggak suka langsung, wah lu tuh, gue tuh nggak suka lu gini. Gitu. Nyablak lah langsung dia orangnya ya. di damprat aja gitu kalau misalnya sama si ibu-ibu satu lagi yang lainnya lah. Nah, jadi siang itu dia cekcok nih, ibu-ibu lah biasa ya. Oh lu tuh gini segala macem. Sampai anaknya si ibu yang di damprat ini ngeliat gitu. Gak enak mungkin kepikiran. Sorenya si Bu Idar mandi tuh kan kayak masih di kali ditutupin cuman yang kayak Iya, seng gitu doang kan. Pas lagi Bu Idar lagi mandi, si anaknya tuh katanya si ibu yang di damprat itu ngelemparin batu gede banget. Meninggal. Meninggalnya gitu. Sampai akhirnya kan bingung tuh mau dikemanain mayatnya kan. Disimpanlah di aliran air itu. Oh. Jadi kayak ketutupan, darahnya juga udah kemana, udah lama Wadaw. gitu. Udah agak malam suaminya nyari kan. Bu Idar kenapa cina? Tuh balik-balik cina gitu. Kenapa nggak pulang-pulang? Udah dari siang pergi. Ada yang lihat nggak? Nanya ke tetangga-tetangga di situ. Nggak lihat katanya. Kecium lah bau kayak bau darah gitu kan dari air mungkin ya. Tapi di kampung sebelah gitu loh. Kan kayak airnya jauh ke bawah gitu kan, ke kampung orang jadi. Ditelusuri terus sih kenal lah emang meninggal kan si Bu Idar ya. Si anak yang ngebunuhnya ini tuh kayak jadi gila gitu. Belum selang berapa menit gitu, maksudnya belum selang berapa jam belum dimakamin. Dia udah stres duluan. Ya, walau alam ya kenapa. Merasa Dia bersalah. langsung kayak dibuang nggak dibuang sih, maksudnya diungsikan ke Kambangan gitu jam. Iya. Tapi intinya adalah terjadi pembunuhan di sebuah desa. Untold story. Terus Urban legend. dia meninggal dan efeknya tadi kakeknya kamu ngerasain. Ngerasain. Dan jadi nama daerah sekarang. Iya, jadi nama daerah. Oh gitu, sampai jadi nama daerah. Karena Idar. Legok tuh apa ya bahasa Indonesia? Legok tuh cekungan. Iya, kayak cekungan gitu. Oh. Disitulah tempat si mayat lah kalau kita bilang mah. Oh, di cekukan itu cekukan lagi. Di Parit, cekungan parit. itu di parit itu mayat Iya. itu ditaruh. Ditaruh. Dan Jadi akhirnya jadi nama nama daerah. Akhirnya nama- Anjir, itu legendaris banget pas itu. Iya. Cuman ya berarti
dua cerita kamu ini ya mirip-mirip lah ya tentang seseorang yang meninggal dan akhirnya menghantui satu desa. Ya. Tuh. Ada lagi nanti mau diceritain di podcastnya Mister? Ada dua ada. lagi sebenarnya. Ada, ini ya baru Kalau mau baru cerita juga keingetan. boleh. Apa lagi? Jadi kalau dulu tuh saya rumah jadi tingkat 2 tuh kelas 6 SD kalau nggak salah. Udah tidur duluan, maksudnya udah tidur sendiri gitu, udah berani. Karena kan suka sama yang berbau seperti itu, tapi nggak bisa lihat, nggak bisa rasain, cuma Kayak penasaran. penasaran banget gitu, kayak orang cerita, gue Bener nggak sih? dengerin gitu-gitu. Akhirnya pindahlah sendiri, tidur sendiri. Gak apa-apa asalnya bertahun-tahun biasa-biasa aja. Tapi pas SMP kan udah mulai dengerin itu tuh, salah satu radio yang emang suka nayangin cerita-cerita horor tiap hari Kamis. Mungkin Bang Dika tahu. Ardan itu bukan? Iya. Bener kan? Ardan. Iya. Saya udah dengerin dari SMP, dari Jawa Dimasta, Gilang, Indi yang segala gitulah. Jadi pas begitu udah dengerin tuh biasanya nggak ada apa-apa dan nggak tersugesti jangan dengerin nggak takut sendirian juga, gitu. gitu. Ya udah biasa aja, orang setiap minggu pun gue dengerinnya sendiri dan nggak ada terjadi apa-apa gitu. Cuma hari itu hari Kamis juga kan posisi kamar tidur tuh menghadap jendela luar balkon gitu kan. Gitu kan. Udah beres dengerin sekitar jam 12 malam kan emang biasanya. Emang malam ya? Emang malam kan dia jam 9. Biasanya dia 4 cerita dulu, kalau sekarang 3 gitu kalau nggak salah. Oh, oke. Dulu 4 cerita. Mau tidur nih kayak biasa, udah radionya beneran radio yang gitu, belum dari handphone. Di radio udah matiin gitu kan. Udah mau tidur, udah matiin lampu segala macam. Ada yang ketok meja, ketok kaca jendela gitu. Tapi kayak satu doang jarinya tuh. Kuku gitu. Tok Gitu lah. Gitu kali ya. Iya. Loh. Kayak ada dah, biarin. Ketok lagi. Waktu itu emang gordennya masih saya buka. Terus tiba-tiba deh. Kepala orang. Rambutnya panjang, terus mukanya kayak serem, matanya kayak ke bawah gitu. Matanya kayak ke bawah, tapi yang lainnya nggak kelihatan, kayak cuma matanya doang. Udah, setelah itu saya langsung rombak kamar, lemari saya hadangkan gitu. Jadi tidur tuh ngumpet, nggak sampai ngelihat jendela gitu. Ada apa emang di situ katanya? Nggak Dulu tahu ada sih. apa segala. Tapi hanya dulu tuh sekali-sekalinya aja. Kalau di rumah saya sekali-sekalinya aja sih. Hanya sekali kejadian itu dan nggak pernah lagi. Oh nggak pernah, waktu kecil banget sih itu. Jadi papa mama tuh kan kerja dari kecil. Itu saya SD kelas 4 apa kelas 3 gitu. Pulangnya tuh kadang malam banget, maghrib lah gitu paling cepet. Karena kan shifting, ada yang shifting. Itu di rumah sendirian. Mama tuh udah sakit 3 hari tapi kayak sakitnya tuh kayak demam terus. Nggak spesifik gitu. Apa kan misalnya gejala tipes kah, DBD lah segala macam. Ini nggak jelas Kayak lah. demam gitu. doang gitu kayak, tapi suhu badannya panas. Jadi kamar tuh di bawah ada 2, ada yang kamar orang tua sama musola gitu ya. Maksudnya yang nyatu jadi kamar juga. Mama tuh tidurnya di situ di kamar yang musola. Tiba-tiba abis maghrib banget saya baru pulang main lah biasa, terus kan mandi gitu. Ada suara yang gerem gitu loh, kayak gimana sih? Gerem yang serem banget, coba Mister. Gitu. Gereman yang kemarin. Suara yang menggeram gitu. Geram enak apa? Enggak, serem Geraman banget. harimau Geram gitu. enak gimana? gitu. Kan garuk punggung kan, enak gitu. Iya. Gerem yang serem, kalau punggung gimana? Gerem yang serem. Terus tiba-tiba ibu saya bangun gitu. Kan diselimut. Terus bangun. Ikut gegerem juga. Dia? Gua, Ibunya? iya. Gue masih kecil kayak yang, apaan nih gitu. Gegerem gitu, lari cari. Jadi yang gerem Pak Ustadz. bapaknya terus ibunya. Enggak ibunya. Oh, bukan. Enggak, kan bapak belum balik Oh, waktu belum itu. balik. Mama kan lagi sakit jadi nggak berangkat kerja. Aduh pusing, ntar dulu. Terus saya lari cari guru ngaji. Kan kalau dulu mah setiap sore ngaji kan. Guru ngaji yang deket di situ. Minta bantuin. Kenapa gitu? Terus lari ke tetangga, tolongin dong. Ibunya menggeram terus. Dateng lah. Ya pas saya pergi sih masih ngegeram. Cuma nggak tahu pas setelah saya pergi. Udah tenang nggak apa-apa. Punya keluarga tuh gitu ada yang bisa juga. Wah cina, ini mah ada sesuatu cina di rumahnya gitu. Katanya gitu. Cina. Apaan kan nggak ngerti. Dah itu belum suka horor-hororan waktu itu mah. Terus datengin lah. Ya kayak teman mama yang bisa gitu.
ternyata ada kayak Harimau. agak kayak gimana sih kalau jin tuh ijo terus kupingnya gitu. Kayak rambutnya Yoda. nggak bertumbuh lah gitu. Master Yoda. Bentukannya gitulah katanya. Bentukannya kayak gak jelas banget. Satu di situ dan satu lagi di dapur. Tapi itu bentuknya kayak Medusa, tahu nggak sih, kayak bawahnya ular tapi atasnya orang yang emang nungguin di situ sebelum sebelum mama papa saya ngebangun rumah. Jadi dulu itu kayak ini Tempat White kolam Snake Legend. kolam kayak kolam ikan Kayak gitu. Sucen. Kayak kolam ikan gitu dulunya sebelum dibangun rumah. Iya. Jadi ya menurut yang dia bisa kan kayak jadi ngobrol gitu sih, nggak paham kan. Si yang bisa sama itu sih. Oh, di ngobrol sama makhluk Ya halusnya? ngobrol katanya, saya juga nggak begitu paham. Tapi ngomong sendiri? Ngomong sendiri. Yuk, gue udah lama gitu di sini. Oh, dia bilangnya gitu? Jadi jangan ya gimana Jangan jangan merasa ganggu apa. memiliki lah gitu katanya. Padahal kan akte juga tanahnya bukan. atas nama Iya. orang tua saya gitu kan. Lu bayar listrik nggak lu gitu? Parah sih itu Ngaku-ngaku tadi mau ceritain di aja podcast kali. tapi nggak keburu. Keburu yang kemarin banget tuh Mister itu di kosan temen parah itu. Tapi berarti kamu ini mengalami kejadian walaupun sebenarnya kamu nggak sensitif amat Enggak, ya? sama sekali enggak. Maksudnya nggak terlalu peka seperti yang lain gitu, nggak pernah kesurupan, Enggak, ya kan? cuma lihat ya. Cuma Iya, ngelihat pun orang. juga 1-2 kali Iya, seumur 1-2 hidup kali. tadi ya. Iya, cuma kayak nggak pernah kalau misalnya sengaja nyari nih kayak di kampus gitu. Aja nyari. Kan iseng ya, bener gak nih di kampus tuh ada cewek bergaun merah gitu kan. Oh, katanya gitu? Di Bandung, kalau saya kan di Bandung. Bener gak nih dicari? Orang tuh kayak senior tuh bener tahu gini gitu kan. Ya kalau kita nggak ini mah gimana mau percaya? Iya. Dengar rumor-rumor dicari nggak ada. Sampai sambil nyari Pokemon gitu dulu. Nggak ada, nggak pernah kayak gimana gitu kejadian. Bawa pilok. Oke, ini di podcast lo ceritanya ada berapa? Ceritanya ada 3 Tiga. sekarang. Ada 3, yang tiga-tiganya udah yang paling tayang. rame judulnya Annie. Jadi tadi yang pertama diceritain Oh judulnya iya Annie. itu ya, itu ceritanya nama si yang meninggal. Iya. Ini, tapi nama samaran. Nama kan? Iya, samaran. nama samaran. Oke. Dan itu juga ada di buku kita di Oh iya, cerita horror bukunya true juga. story. Udah beredar di semua toko buku. Ceritanya Mbak Desi ini masuk di salah satu cerita yang 12 ya? 12 orang. dari 12 ya. dari yang Si ada Annie di ini. novel ini. Nah, Oke. Ya kalau mau lihat cerita selanjutnya nanti mau ada cerita lagi di podcast atau masih udah? banyak kayaknya. Masih banyak Masih banyak. Kalau mau ada cerita selanjutnya lagi di podcast Do You See What I See nanti Di YouTube silahkan search Do You See What I See, atau search saja cerita horor nanti udah nongol sendiri. Oke, siap. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe juga. Makasih semua ya. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.